Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Absari dan tim sales dari PT Beta Multiteknika. Di meeting kali ini saya akan membahas sedikit tentang Fitroline 7750 dan Fitroline 7800. Oke. Sebelumnya sudah pernah dibahas tentang potensiometri dan volumetri. Kita ulas sedikit aja. Jadi potensiometri ini kan prinsip pengukuran ion dalam larutan secara kuantitatif berdasarkan prinsip elektrokimia. Dan sedangkan volumetri sendiri merupakan pengukuran kuanti yang didasarkan pada pengukuran volume titan. Nah, Titrolen 7750 sendiri merupakan kombinasi dari fitur Titrolen 7000 dan Titrolen 7500 KF. Jadi Titrolen ini dapat digunakan untuk titrasi potensiometri dan titrasi volumetri. Untuk spesifikasi dari Titrolen 7750 sendiri sama seperti Titrolen 7000. Namun yang membedakan ada kelebihannya, yaitu di Titrolen 7750 ini dapat mengukur kadar air menurut Kalvisser dan dilengkapi dengan metode standar untuk potensiometri dan Kalvisser titrasi. Next, jadi kita BMT bisa memprovide Titrolen 7750. Jadi di sini ada beberapa part number yang bisa kita provide. Di sini tentunya ada basic unit dari si Titrolen 7750 sendiri. Yang pertama itu, tapi tanpa magnetic stirrer. Lalu yang kedua yang 7750M1 itu basic unitnya dan mendapatkan magnetic stirrer. Dan sisanya untuk Titrolen sendiri, tadi kan saya bilang dapat mengukur titrasi secara potensio dan volumetri. Jadi di sini dapat ditambahkan aksesoris dari Kalvissernya gitu. Nah, untuk yang warna biru ini itu merupakan aksesoris yang dapat dibeli secara terpisah kalau misalkan habis ataupun dapat diganti. Lalu yang paling bawah untuk Titrisoft. Jadi Titrolen ini kita juga menjual softwarenya gitu. Nah, softwarenya sendiri akan dijelaskan di meeting selanjutnya. Oke, nextnya untuk Titrolen 7800. Jadi Titrolen ini yang 7800 itu sebenarnya meningkatkan fitur yang ada pada Titrolen 7750. Nah, dengan fitur tambahannya itu teknologi IDS. Nah, sensor digital yang ada pada Titrolen 7800 ini dapat digunakan untuk menentukan nilai pH, ORT, konduktivitas, hingga oksigen terlarut. Nah, teknologi IDS ini dapat melindungi sinyal dari gangguan eksternal, contohnya kelembapan, medan elektromagnetik, serta dapat mengukur dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk Titrolen 7800 ini berikut tampilan belakangnya, dan ini sudah lengkap dengan full aksesoris. Seperti yang saya bilang tadi, untuk Titrolen 7800 ini meningkatkan Titrolen 7750. Namun ada kelebihan spesifikasinya, yaitu dia dapat melakukan dua pengukuran secara sekaligus. Nah, dan Titrolen 7800 ini juga sangat mudah untuk diotomisasi dalam pengubahan sampel. Jadi Titrolen 7800 ini direkomendasikan untuk penggunaan
TW 7448 dan 7442. Itu juga akan dibahas di meeting selanjutnya. Dan berikut info pemesanan. Jadi kita juga dapat provide Titroline 7800 dengan tentunya basic unit yang sudah dilengkapi dengan teknologi IDS-nya tanpa magnetic stirrer, dan ada yang sudah include magnetic stirrer. Lalu juga kita dapat provide Titroline 7800 dengan tambahan software yaitu Titrisoft 3.2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya sampai sini. Karena sebenarnya pembahasan 7750 dan 7800 ini hanya melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya. Begitu. Jadi pembahasannya singkat. Saya mau nanya dong, boleh nggak? Boleh, Pak. Saya itu butuh converter dengan autotitrator biasa. Nah, bisa disatuin nggak ya? Maksudnya gimana tuh Pak? Butuh converter, tapi Saya butuh converter, tapi saya butuh juga titrasi biasa asal nggak salah contohnya. Nah, saya yang dibutuhkan itu apa? Apakah saya harus punya dua Titroline 7000 sama 7350, atau ibaratnya bisa satu aja alatnya gitu? Cuman nanti saya ganti-ganti ROM-nya kayak atau apa kayak buretnya kayak gitu. Oh begitu. Jadi kalau misalkan emang yang Bapak butuhkan converter tapi juga diperlukan untuk titrasi sih, rekomendasinya ke Titroline 7750 ya Pak. Titroline 7750 kan udah basicnya untuk pengukuran pH seperti itu, tapi nanti bisa ditambahkan fitur converternya seperti itu Pak. Jadi nanti ada ininya sih sebentar di ordering. Nah, jadi bisa order yang ini nih Pak. Jadi ditambahkan KF aksesorisnya seperti itu. Dari tempat reagennya kayak gitu. Untuk KF titrationnya. Jadi kita ini sih rekomendasiin yang Titroline 7750 KF. Nah, ini untuk 05, 10, 20 ini tuh tergantung kebutuhan dari si reagennya aja Pak, si botol reagennya gitu. Nah, yang ini bukannya kalau 5, 10 sama 20 itu buretnya ya? Kalau yang saya lihat dari katalognya itu tuh ini sih Pak, tempat si penyimpanan reagennya seperti itu Pak. Mungkin nanti saya bisa ini ya Pak, bisa saya berikan katalognya untuk lebih jelasnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya dong. Iya Pak, boleh. Kalau exchange unit, kelebihannya apa sih kalau misalkan yang 10 dengan 20 misalkan? Mana yang harus saya pilih? Kalau yang saya lihat dari penjelasan di katalognya tadi perbandingan ya Pak, mana yang harus dipilih ya, 10 atau 20 seperti itu ya Pak? Betul. Kalau misalkan yang saya lihat dari katalognya sih basicnya sama ya Pak, jadi tinggal dilihat dari kebutuhannya aja sih Pak, begitu. Dari segi akurasi presisinya sama semua ya? Iya, sama semua. Jadi ini sebenarnya cuma sama kayak yang 7000 sih Pak, untuk Titroline 7750 ini dari segi akurasinya seperti itu sama. Yang membedakan itu sih Pak tadi untuk ke ini
ini aja tergantung pemakaiannya dari WA 10, WA 20 kayak gitu. Akurasinya sama. Oke, oke. Mau nanya lagi dong, Iya boleh Pak. kalau TL ini apakah reagennya harus dari SI Analytic atau boleh dari yang lain juga? Kalau yang saya lihat di sini sih sudah disediakan ya Pak. Jadi dari lebih baik sama sih Pak dari SI Analytics seperti itu sih Pak. Standarnya juga udah ada. Iya sudah ada Pak. Jadi kalau misalkan yang ini kan Titrolen 7750 udah dilengkapi dengan standar reagen standar juga, metode juga udah ada gitu Pak. Jadi bisa dibeli secara terpisah gitu Pak. Oke. Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Ya ada yang mau ditanya atau ada yang mau sharing juga boleh, mungkin pernah menggunakan atau menjual produk ini. Nah, kalau misalkan untuk Titrolen 7800 ini sih Pak bisa digunakan untuk sampel changer ya tadi. Itu jadi kalau misalkan kita melakukan pengukurannya sekaligus banyak gitu ya. Sampelnya sekaligus banyak, jadi bisa di ini gabungkan dengan sampel changer gitu. Tapi unitnya unit 7800 ini Pak. Oke, nanti lebih lengkapnya terkait sampel changernya bisa dijelaskan di next meeting. Berarti boleh diulang kalau misalkan kita mau pakai sampel changer, Nah, bisa pakai 7750 atau harus pakai 7800? ini sih Pak tergantung sampel changernya. Jadi bisa dua-duanya. Tapi kalau misalkan yang di sini yang saya ambil untuk tipe 7442 sama 7448 ini rekomendasinya pakai yang Titrolen 7800 Pak. Oh, oke. Iya. Nah, bedanya sampel changer ini sih dari ini sih cuman banyaknya ini aja sih tempat sampelnya gitu. Nah, yang ini direkomendasinya pakai Titrolen 7800. Terus untuk Titrolen 7750 dan 7800 juga SI Analytics menyediakan softwarenya gitu, Fitrisoft namanya. Fitrisoft. Jadi sudah ada software langsung dari si SI Analytics, tapi ini opsional sih, bisa dibeli satu paket bisa enggak gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di next meeting tentang Fitrisoft dan sampel changer. Ada yang mau bertanya lagi? Saya cukup.
nanya dong, boleh nggak? Boleh. Tadi kan bisa pakai yang sample changer itu ya, yang Iya. 7.800. Iya, Nah, nanti betul. yang itu kan sampai ada 48 sample changers gitu kan. Nah, itu datanya nanti kayak gimana ya, maksimum data yang ke-recordnya berapa banyak untuk endpoint-nya? Kayak tadi kan tampilan yang di awal itu ada di layar ada 2 endpoint gitu kan. Endpoint 1, endpoint 2. Nah, kalau misalnya yang untuk sample changer nanti bentuk konfigurasi dari displaynya tuh kayak gimana? Apakah dari 1 sampai 48 gitu berurutan ke bawah apa gimana? Terus maksimum untuk sekali running itu berapa datanya yang bisa disimpan? Kalau yang saya lihat dari si sample changer sendiri sama sih Bu untuk endpointnya 2 gitu. Jadi ini tuh pengukuran dengan sampel yang sama sebenarnya dari 48 42 itu cuman banyak si vialnya, misalkan vial atau banker, jadi banyak sampelnya aja. Jadi kan nanti bentuknya untuk datanya sih sama, endpointnya 2. Jadi paling nanti kalau misalkan ada yang apa ya namanya, ada yang error gitu, salah satunya gitu, kalau yang saya tangkap dari katalognya sini baru dia muncul gitu, karena kan yang diukur sama nih semua kayak gitu. Oh, jadi misalnya ada 48, misalnya A sampai Z. Kemudian dari A 2 endpoint, terus nanti balik lagi ke B 2 endpoint lagi gitu. Iya. Sampai recordnya dia bisa berapa banyak ya? Maksudnya sampai full memorinya gitu. Terus kalau full memory nanti saya harus gimana? Apakah datanya bisa disimpan? Apakah nanti datanya kehapus gitu aja apa gimana? Nah, kalau apakah nanti kegeser gitu kalau misalnya full memory terus saya analisis lagi nanti memori itu otomatis hilang, apakah ke-record apa gimana? Kalau misalkan untuk record data sendiri si ini berarti mengacunya sama si 7750 dan 7800 sih Bu gitu. Jadi kapasitas tergantung kapasitas si titro lainnya, jadi bukan nggak berpengaruh sama sampel changernya. Jadi sampel changer kan cuma kayak tempat sampel aja gitu. Jadi kalau untuk pengukuran semuanya itu balik lagi ke 7750 dan 7800-nya. Di sini untuk kapasitas data recordnya kalau misalkan di sini sih nggak dijelasin ya untuk maksimal kapasitasnya berapa, tapi kalau untuk titro line 7750 sama 7800 ini dia ini sih Bu bisa pakai USB eksternal gitu. Jadi kalau misalkan saya infokan lagi untuk maksimal kapasitas titro line-nya. Tapi kalau misalkan seandainya kapasitas dari memorinya habis, misalkan terus mau dipindahkan, bisa pakai USB eksternal gitu. Jadi kemungkinan data yang hilang sih nggak ada ya kalau misalkan kita rutin pindahin gitu, rutin backup gitu ke USB eksternalnya gitu. Oke, makasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya kayaknya ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin nanti kalau misalkan butuh info atau katalog lengkapnya nanti bisa hubungi saya lewat email di rizky.apsari@betamultiteknika.com ya Bapak Ibu sekalian,
atau hubungi ke info@betamultiteknika.com. Saya akhiri ya Ibu Bapak sekalian untuk meeting kali ini. Semoga info yang saya berikan dapat bermanfaat begitu, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Ibu Bapak. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.